Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro Wandika, NIM J1B081084, mahasiswa program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kegiatan selama 3 pekan pada pelatihan kerja lapangan di Stipak Banyumulak. Di Stipak Banyumulak saya ditempatkan di mesin pet mill. Mesin pet mill ini yaitu mesin pembuat pakan ternak, yang dimana mesin ini membutuhkan energi listrik untuk pengoperasiannya. Energi listrik yang digunakan itu langsung dari PLN, nyambung langsung ke PLN. Karena itu kekurangan dari mesin ini adalah tidak adanya mesin diesel yang untuk mengantisipasi ketika mati lampu, karena listriknya itu langsung dari PLN. Otomatis nanti ketika mati lampu, maka mesin ini tidak bisa untuk beroperasi. Untuk maintenance atau pembersihan keseluruhan mesin itu dilakukan 1 kali dalam sebulan untuk keseluruhan. Tetapi untuk mesin-mesin yang besar seperti hammer mill itu dibersihkan dalam waktu 1 minggu sekali. Mesin ini masih bersifat semi otomatis. Karena itu dibutuhkan satu operator untuk mengatur mesin pada saat produksi. Lanjut, daftar mesin pet mill yaitu DC1, DC2, DC3, DC yaitu dust collector, sebuah sistem yang dipergunakan untuk memperbaiki kualitas udara yang dihasilkan dari proses industri dengan cara mengumpulkan debu, kontaminan lainnya dalam udara atau gas lainnya. BE yaitu bucket elevator, suatu alat untuk memindahkan bahan yang arahnya vertikal atau tinggi digunakan untuk mentransfer material dari permukaan tanah ke ketinggian tertentu. PC yaitu pre-cleaner, untuk menghilangkan kotoran besar seperti jerami, batu, tali, dan lainnya dari biji-bijian. M yaitu magnet, alat yang fungsinya untuk menangkap pengotor berupa besi dan logam di luar objek yang diinginkan. F yaitu feeder, sebagai alat pengumpan bahan masuk atau bahan keluar dan bisa juga digunakan untuk memindahkan suatu produk secara otomatis. HM yaitu hammer mill, alat yang berfungsi untuk memperkecil ukuran bahan baku produksi hingga menjadi partikel-partikel tepung yang lebih halus. SC yaitu screw conveyor, alat ini memiliki ulir dan arah putaran searah jarum jam. Masing-masing ulir antara satu dengan yang lainnya mempunyai jarak yang sama, serta berfungsi untuk memindahkan atau mentransfer. V yaitu valve, sebuah perangkat yang mengatur, mengarahkan atau mengontrol aliran dari suatu material dengan membuka, menutup atau menutup sebagian dari jalan alirannya. BG yaitu bin grinding, tempat penyimpanan material dalam perangkat pet mill dipergunakan untuk bahan grinding. BM yaitu bin mixer, tempat penyimpanan material dalam perangkat pet mill sebelum dicampur atau dimixer. G yaitu gate, sebagai palang penahan keluarnya material. M yaitu mixer, mesin yang digunakan untuk mencampur berbagai jenis material. MG yaitu mixer gate, sebagai palang penahan keluarnya material dari mesin mixer. FB yaitu final bin, tempat penyimpanan material dalam perangkat pet mill yang sudah jadi untuk di packing. Selanjutnya, ya inilah diagram alir dari mesin pet mill. Takaran untuk satu fase produksinya itu, takaran bahan dari satu fase produksinya itu yaitu 50% jagung, 30% konsentrat, 20% dedak, dan 500 gram vitamin. Langkah-langkah produksinya yaitu dengan memasukkan jagung terlebih dahulu ke DC2. Di DC2 debu-debu dari jagung tersebut diangkut atau disedot. Setelah itu kemudian baru diangkat oleh bucket elevator 2
diangkat ke atas ke PC, yaitu pre-cleaner. Di pre-cleaner ini biji-biji jagung itu dipisahkan dari tongkol-tongkol jagung, tali, batu, ataupun bekas-bekas ataupun bekas-bekas karung yang ikut terangkut ke dalam mesin tersebut, itu dipisahkan di PC, di pre-cleaner. Setelah itu kemudian lanjut ke magnet. Di magnet juga dipisahkan kotoran-kotoran seperti logam, besi, itu dipisahkan di sana untuk mengantisipasi kerusakan pada mesin. Setelah dari magnet, lalu kemudian bahan tersebut masuk ke bin grinding. Bin grinding ini adalah sebuah tabung yang memiliki dua sensor yang berada di atas dan di bawah, yang dimana di sini di diagram alirnya ini ditandai dengan lampu berwarna merah. Untuk mengetahui bin grinding ini full dan kosong, yaitu dengan cara ketika lampu berwarna merah di atas ini menyala, itu berarti bahan yang ada di bin grinding ini sudah full. Dan ketika lampu yang berada di bawah ini menyala, itu berarti bahan yang ada di bin grinding ini sudah tidak ada atau sudah kosong. Setelah dari bin grinding baru kemudian ke hammer mill. Di hammer mill ini adalah tempat untuk mencacah bahan jagung tersebut atau meleburkannya. Ada 3 tipe, ada tiga model untuk mencacah bahan jagung ini, atau 3 ukuran. Yang pertama adalah ukuran 10 mili, kedua 8 mili, yang ketiga 6 mili. Yang mana yang sering digunakan itu ukuran tersebut tergantung pada pemesanan konsumen. Setelah dilebur di hammer mill, baru kemudian turun ke bawah ke screw conveyor. Di screw conveyor ini jagung yang sudah lebur itu, debu-debu jagung yang sudah lebur itu disedot oleh DC3, dust collector 3 yang berada di screw conveyor. Setelah dari screw conveyor, jagung-jagung yang sudah lebur itu diangkut kembali ke atas melalui bucket elevator 3. Tetapi sebelum diangkut ke atas, diangkut ke atas ke bucket elevator 3, terlebih dahulu dimasukkan bahan lain seperti dedak dan konsentrat tersebut melalui DC1, langsung menyambung ke DC3. DC1 itu langsung menyambung ke DC3. Setelah itu, setelah dimasukkan konsentrat dan dedak tersebut, lalu kemudian ketemulah bahan jagung sudah lebur sama konsentrat dan dedak tersebut di bucket elevator 3 ini, lalu diangkat ke atas ke bin mixer. Tetapi sebelum sampai ke bin mixer, terlebih dahulu disaring di magnet 3. Disaring kotoran-kotoran di sana di magnet 3. Setelah disaring baru kemudian masuk ke bin mixer. Bin mixer ini ada dua tabung, yaitu bin mixer 1 dan bin mixer 2, seperti yang terlihat di diagram alir ini. Di atas tabung bin mixer ini terdapat dua lampu berwarna hijau. Itu adalah valve. Valve adalah yang mengatur alur bahan tersebut. Ketika lampu berwarna hijau yang berada di atas bin mixer 1 ini menyala, itu berarti bahan-bahan tersebut masuk ke bin mixer 1 ini. Begitupun sebaliknya pada bin mixer 2. Ketika lampu yang berwarna hijau ini menyala di atas bin mixer 2, itu berarti bahan tersebut masuk ke bin mixer 2 tersebut. Setelah dari bin mixer ini baru kemudian turun ke bawah ke mixer. Setelah bahan jagung, dedak dan konsentrat ini masuk ke bin mixer, baru kemudian dimasukkan vitamin sebanyak 500 gram. Dan setelah dimasukkan vitamin baru kemudian ditunggu 3 menit. Di dalam mixer ini bahan-bahan tersebut dicampur aduk agar rata. Setelah 3 menit berlalu baru kemudian pada tahap air final bin, yaitu wadah untuk menampung bahan yang sudah jadi agar siap untuk di packing. Untuk susutnya terdapat 2 faktor untuk susutnya,
yaitu faktor pertama yaitu dari susut bahan, yang kedua dari susut mesin. Yang dari susut bahan yaitu tingkat kekeringan bahan jagung. Tingkat kekeringan bahan jagung tidak lebih dan tidak kurang. Bahan jagung yang bagus itu kadar airnya tidak lebih dan tidak kurang dari 14-17% kadar air. Itu adalah bahan jagung yang bagus. Yang kedua dari kotoran. Yang ketiga dari formula. Kalau formula ini biasanya itu adalah kelalaian dari pegawai, perhitungan formula yang tidak tepat. Dan yang dari susut mesin yaitu dari bakat elevator, DC, HM, SC, DC3, dust collector 1, dust collector 3, magnet. Itu yang dari susut dari mesin itu, susut yang didapat adalah susut kotoran. Kenapa kotoran dibilang susut, dikatakan susut? Karena memang sebelum bahan masuk ke mesin ini, bahan tersebut terlebih dahulu ditimbang, dan di sana dan pada saat ditimbang itu masih ada kotoran begitu. Setelah masukkan kotoran-kotoran tersebut disaring seperti di DC1, PC, magnet, itu disaring di sana. Karena sudah ditimbang, karena itu kotoran itu disebut susut. Yang susut dari susut produksi yaitu banyak di bin sama di mixer. Dan kapan susut itu banyak dan kapan susut itu sedikit? Susut itu akan banyak ketika produksi setelah maintenance atau setelah pembersihan. Terlebih pada DC1 dan DC2. Karena terlebih di bucket elevator 2 dan bucket elevator 3. Karena pada bucket elevator ini jarak lantai dan bucketnya itu kurang lebih 20 cm. Karena itu cara kerja dari bucket elevator ini adalah dengan cara membiarkan terlebih dahulu bahan menyentuh ke lantai, kumpul di lantai, dan bucketnya itu seperti menyekop bahan tersebut dan diangkut ke atas begitu. Karena itu susut yang paling banyak itu terdapat pada saat produksi setelah maintenance atau pembersihan. Dan kapan susut itu sedikit? Susut itu sedikit pada saat mesin jarang dibersihkan. Susut itu akan sedikit nanti di sana. Tetapi ketika semakin jarang mesin itu dibersihkan, maka hasil produksi akan berpengaruh nanti. Karena susut-susut yang sudah lama yang berada di dalam mesin itu akan menimbulkan kutu. Itu yang membuat hasil produksi tidak maksimal begitu. Selanjutnya daftar mesin bagging. Mesin bagging yaitu mesin pengepakan bahan jagung setelah pengeringan. Mesin bagging ini ada bucket elevator 1, magnet 1, valve 1, valve 2, gate 1, gate 2, conveyor 1, conveyor 2, bin 1, bin 2, dan bin 3. Untuk menyalakan mesin bagging ini, pertama-tama kita harus menyalakan MCB dari semua mesin, baru kemudian nyalakan tombol safety. Sebelum menyalakan tombol safety, pastikan semua gap tertutup dengan disimbolkan warna merah. Lalu nyalakan mesin dimulai dari mesin paling belakang, yaitu conveyor 2. Setelah dinyalakan, tunggu sampai mesin tersebut stabil. Setelah itu lalu kemudian ke bucket elevator 1 dan kemudian ke conveyor 1. Untuk mematikan mesin tersebut, dimatikan dari yang dekat dengan tempat tuang bahan, yaitu dari conveyor 1 lalu kemudian ke bucket elevator 1 dan yang terakhir ke conveyor 2. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.